Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita senantiasa berusaha untuk bersyukur dalam keadaan apapun, dan atas nikmat-nikmatnya salah satunya kita diberikan umur panjang sehingga masih bisa bersua dalam konten ini. Oke, pada kesempatan hari ini saya ingin menjawab kembali pertanyaan yang disampaikan oleh Anda semuanya di kolom komentar konten saya. Pertanyaan yang saya pilih hari ini adalah bagaimana cara mengelompokkan seperti yang Ustadz sampaikan, hafalan lancar dan hafalan hilang atau tak lancar. Sedang di setiap juz ada yang gak lancar, bagaimana cara memperbaikinya? Baik, sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi ideal hafalan kita itu kan terbagi menjadi 3. Hafalan yang sudah lancar atau kuat, hafalan yang agak lancar, dan hafalan yang sudah blank atau hilang. Nah, kalau kita mengetahui ketiga kelompok hafalan ini, maka kita bisa memperlakukannya sesuai dengan kondisi masing-masing. Hafalan yang lancar tentu di murojaah dengan tempo penjagaan saja. Artinya jumlah pengulangannya tidak terlalu banyak, tidak apa-apa. Kita murojaah hafalan yang sudah lancar ini hanya dalam rangka untuk mengecek kualitasnya masih baik, dan juga ya dalam rangka penjagaan saja, karena hafalan Al-Quran kalau tidak diulang sama sekali pasti dia akan hilang. Maka dalam tempo tertentu hafalan yang sudah lancar ini tetap harus kita murojaah. Dan yang kedua adalah hafalan yang agak lancar. Hafalan dalam kondisi ini adalah hafalan yang masih bisa kita murojaah, tapi ya tidak selancar hafalan pada golongan pertama tadi. Kita masih harus sering lihat mushaf, kita masih sering harus tengok-tengok mushaf, atau ada yang macet-macet, tapi masih bisa kita teruskan murojaahnya. Kadang-kadang kan kita di tengah-tengah murojaah lupa, ketika ditengok mushaf sebentar kita bisa melanjutkan, atau kita lupa kemudian kita nyontek atau ditegur kawan yang menyimak, bisa dilanjutkan. Artinya tidak blank sama sekali. Nah, hafalan yang jenis ini jumlah murojaahnya atau kuantitas murojaahnya harus lebih banyak dari golongan pertama tadi. Jadi memang harus intens murojaahnya, jangan sampai kendor, karena kalau kendor kualitasnya kan sudah kurang bagus nih. Kalau kita murojaahnya jarang, ya tambah turun tuh kualitasnya. Maka sebisa mungkin murojaahnya harus lebih sering lebih bagus, gitu prinsipnya. Jadi dalam menghafal dan menjaga hafalan itu kan semakin banyak pengulangannya, maka semakin bagus kualitas hafalannya. Jadi kalau kita merasa nih sekarang sudah murojaah tapi kok kualitasnya nggak naik-naik juga, ya berarti jumlah murojaahnya kurang banyak atau kuantitas murojaahnya kurang banyak, perlu ditambah lagi, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah hafalan yang sudah ngeblank, yang sudah pernah kita hafal tapi udah sama sekali nggak ingat. Nah, ini caranya adalah dengan menghafal ulang kembali, seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya. Video sebelum ini saya menjelaskan bagaimana cara mendapatkan kembali hafalan yang sudah hilang, bagaimana cara menghafalnya kembali. Ya, kita menghafalnya seperti menghafal hafalan baru yang belum pernah kita hafalkan. Step by stepnya dilakukan dengan baik, jangan kurangi, ya jangan kurangi sampai benar-benar ayat per ayat yang kita hafalkan itu bisa kita dapatkan kembali, bisa kita hafalkan kembali. Nah, itu kan 3 kelompok hafalan yang ada ya. Jadi hafalan yang mungkin, hafalan yang agak-agak lancar, dan hafalan yang ngeblank. Nah, bagaimana kalau misalnya dalam satu surat atau satu juz
saya lebih senang, lebih suka, lebih enak membagi hafalan itu per juz. Kalau dalam satu juz itu ada bagian yang hilang, ada bagian yang agak lancar, dan ada bagian yang lancar sekali, bagaimana kita mengelompokkannya? Kalau kita kelompokkan, artinya kita akan murojaahnya lompat-lompat. Nah, kalau saya sih, saya coba rapikan sedikit demi sedikit. Misalnya nih, saya punya hafalan 5 juz. Di juz pertama ada sebagian yang tidak lancar, ada sebagian yang ngeblank. Maka saya akan rapikan dulu juz pertama, saya akan perbaiki dulu juz pertama ini. Saya mulai dari yang agak lancar, dilancarkan, kemudian yang ngeblank itu nanti dihafalkan kembali. Saya susun lagi hingga semuanya kualitasnya sama di juz pertama ini. Tentunya saya akan membuat sebuah perhatian yang lebih di juz pertama ini. Saya akan fokuskan waktu saya lebih banyak di juz pertama, sehingga saya akan cepat merapikan di juz pertama ini, sehingga nanti bisa lanjut ke juz berikutnya. Adapun juz-juz yang lain, kan masih ada 4 juz lagi yang perlu saya rawat juga. Saya akan coba murojaah sewajarnya, ya tetap di murojaah, tapi perhatian saya lebih fokus ke juz pertama ini, karena kalau saya fokus, insya Allah tidak akan butuh waktu lama untuk meningkatkan atau meratakan kualitasnya, semuanya jadi lancar dari awal sampai akhir juz. Kalau sudah cepat lancar kan bisa segera pindah ke juz berikutnya untuk merapikan juz berikutnya. Nah, juz-juz yang lain itu saya murojaah ya minimal satu harinya itu 1 juz. Kalau misalkan kualitas hafalannya ada yang ngeblank, ada yang kurang lancar, dan ada yang sudah mungkin dalam 1 juz ya, maka yang sudah mungkin ya saya murojaah sebagaimana murojaah hafalan yang mungkin, tidak perlu melihat mushaf, kita baca lancar saja. Kemudian kalau ketemu halaman atau ayat yang agak lancar dan perlu tengok mushaf, ya saya tengok mushaf, nggak apa-apa. Dan adapun hafalan yang ngeblank, maka caranya adalah dengan binadzor, nggak apa-apa. Kalau seandainya sudah ngeblank-blank gitu kan, udah nggak ingat sama sekali, ya binadzor, tetap kewajiban 1 juz itu terlaksana dengan 3 cara tadi. Ada yang dengan bil ghaib, ada yang dengan intip-intip mushaf atau tengok-tengok mushaf, ada yang dengan binadzor. Nah, ini 1 hari 1 juz. Selebihnya saya gunakan untuk memperhatikan juz pertama tadi, memperbaiki juz pertama tadi sampai benar-benar bagus semuanya dari awal juz sampai akhir. Nah, polanya saya rasa seperti itu. Nanti di juz kedua juga seperti itu. Saya akan fokuskan waktu saya di juz kedua. Adapun juz pertama dan juz yang lainnya tetap termurojaah 1 juz dengan perlakuan sesuai dengan kondisi masing-masing halamannya atau masing-masing ayatnya. Kalau ada yang tidak lancar, ya ditengok saja dengan mushaf supaya bisa terbantu. Kalau yang sudah ngeblank, ya saya murojaah dengan binadzor supaya ayat itu tetap familiar, sehingga nanti ketika waktunya untuk diselamatkan atau diperhatikan lebih fokus, ayat-ayat yang ngeblank tadi sudah enak lagi kita lafazkan. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan singkatnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa memberikan manfaat untuk si penanya dan Anda semua yang menyimaknya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita semuanya, berikan istiqomah, dan kita akan sambung lagi di konten selanjutnya. Jika Anda punya pertanyaan, silakan sampaikan saja di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa terbahas di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa juga follow Instagram kami @sobatquran_id, klik tombol subscribe jika belum, like dan share video ini ke teman-teman Anda agar semuanya bisa mendapatkan manfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.